Shalom para jemaat Tuhan, selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Mari kita terus memberkati keluarga dan kenalan-kenalan kita dengan mengongsikan link ini kepada mereka agar kita sama-sama dapat diberkati melalui ibadah ini. Next, bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan Anda, jemaat boleh terus transfer or bank in ke akun gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Untuk makluman, pada setiap hari Selasa jam 8 malam, gereja mengadakan pelayanan doa. Jemaat didorong untuk mengambil masa dan bersama-sama dalam pelayanan ini. Bagi yang mempunyai sebarang permintaan doa, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew. So church, spread the blessing around us, enjoy the service, and God bless. Shalom, ya selamat pagi dan kita bersyukur sekali lagi karena kita dapat bersama di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan sebelum kita meneruskan ibadah kita akan bersama-sama di dalam doa. Kita berdoa untuk setiap pribadi kita dimanapun kita berada, dalam kita menaikkan pujian dan juga mendengar firman Tuhan supaya kita sama-sama diberkati. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kekuatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini sekali lagi kami dipertemukan di dalam ibadah online kami. Sebelum kami meneruskan Tuhan, kami datang menyerahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, jemaat-Mu berada saat ini yang bersama dalam ibadah pada hari ini. Tuhan, beri kami kekuatan dan kami mohon Roh-Mu Tuhan yang akan bekerja di tengah kami, memberkati kami supaya lewat puji-pujian yang kami naikkan hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Bahkan juga kebenaran firman-Mu yang akan kami belajar, kami dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini. Dari awal sehingga selesainya, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian hanya untuk Bapa kita yang di surga. Katakan, tak pernah ku ragu. Haleluya, kesetiaan-Mu Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, katakan dengan sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku
Tuhan pada hari ini, karena kasih Tuhan kepada kita yang luar biasa tidak dapat kita balas dengan apapun, melainkan kita menyerahkan hidup kita, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, oh Lord. Great is your faithfulness. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tidak berkesudahan, rahmat-Nya takkan pernah berakhir, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Sesungguhnya Tuhan setia, sungguh Tuhan setia. Sesungguhnya Tuhan setia, sungguh Tuhan setia. Sesungguhnya Tuhan setia, sungguh Tuhan
selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur sebab Tuhan Allah kita yang luar biasa, yang dahsyat, yang telah mempertemukan kita pada hari ini di dalam ibadah online kita. Jadi dimanapun kita, saya percaya kita dipenuhi dengan sukacita melalui kita merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Jadi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang sama-sama kita belajar sebagai dasar persekutuan kita pada pagi ini, di mana temanya adalah hidup beriman kepada Yesus. Hidup beriman kepada Yesus. Dan ayat yang saya bawakan kepada kita adalah Yohanes 20 ayat 29 dan Ibrani 11 ayat 1. Saya bacakan ayat firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 29. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepadanya, adakah kamu percaya karena kamu sudah melihat? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Ibrani 11 ayat 1. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan mempunyai kepastian akan perkara-perkara yang tidak dapat dilihat. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus Allah Bapa kami di syurga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Hari ini kami bersyukur karena kami dapat lagi bersama-sama di dalam ibadah online. Meskipun kami tidak dapat beribadah di gereja Tuhan, tetapi melalui apa yang kami ada, kami dapat gunakan untuk kami tetap memuji, menyembah Tuhan, dan juga belajar daripada firman Tuhan. Dan hamba-Mu serahkan, di mana sebentar kami akan melihat firman Tuhan ini dengan lebih dalam lagi. Urapi pakai hamba-Mu, bahkan semua kami yang mendengar pada pagi ini, supaya kami diberikan pengertian, pemahaman akan firman Tuhan ini, untuk membuatkan kami lebih kuat, untuk membuatkan kami lebih setia, bahkan lebih mengasihi Tuhan. Kami serahkan masa yang kami guna ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, berbicara ke dalam setiap hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di doa kami semuanya kami naikkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi tema kita tadi adalah hidup beriman kepada Yesus. Ya, seperti dua ayat yang kita lihat, ini adalah menyatakan, menunjukkan bahwa iman kita kepada Yesus adalah di mana tidak tanpa memerlukan kita melihat sesuatu bukti, tapi kita percaya sesungguhnya di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Karena iman kepada Yesus adalah asas kepada Injil, dan itu merupakan karunia rohani dan penting sekali bagi keselamatan kita, untuk kita mendapat kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Mengapa kita harus beriman kepada Yesus? Kita harus memusatkan iman kita hanya kepada Yesus saja, ya. Di mana kita memiliki iman kepada Yesus berarti kita memiliki kepercayaan yang sangat besar kepada Yesus, sehingga kita mematuhi apapun yang Dia perintahkan kepada kita. Jadi sewaktu kita menaruh iman kita kepada Yesus, menjadi muridnya yang patuh, Bapa di surga, Dia sangat senang hati menerima kita, bahkan yang terpenting adalah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Dia siap untuk menerima kita untuk kembali kepadanya. Jadi hidup yang beriman kepada Yesus, di mana di saat kita beriman kepada Yesus, secara tak langsung kita juga beriman kepada Bapa kita yang di surga, juga kepada Roh Kudus yang diutus Tuhan untuk memimpin kita sepanjang kita ada di muka bumi ini. Jadi dengan arti kata lain, iman kepada Yesus membuatkan kita berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil, mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa tanpa adanya bimbingan ataupun
pertolongan daripada orang dewasa ataupun ibu bapa mereka. Sebab mereka belum dapat melakukan sesuatu itu dengan sendirian. Demikian juga kita. Iman kita sangat penting kepada Yesus. Sebab dengan iman kita akan dapat menjalani kehidupan kita dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kedua, mengapa iman kepada Yesus itu sangat penting? Sebab hidup di dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan cabaran. Hari ini kita dihadapkan dengan bermacam-macam perkara, baik itu sakit penyakit seperti sekarang ini kita dilanda dengan pandemik COVID-19. Sehingga begitu dalam jangka masa yang lama kita harus menjalani hidup kita dengan norma yang baru. Di mana-mana kita harus menjalani segala sesuatu itu harus menepati SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan sebagainya. Dan dunia hari ini penuh dengan godaan, bermacam-macam godaan yang melanda hidup kita. Jadi itu pentingnya kita hidup beriman kepada Yesus, dan juga dunia hari ini sangat penuh dengan halangan, tentangan. Sebab apa? Di saat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita beriman dengan Tuhan, semakin banyak juga cabarannya. Jadi harusnya kita tetap percaya, tetap berpegang teguh kepada iman kita hanya kepada Yesus sahaja. Seperti kita berjalan di dalam gelap. Kita bayangkan bagaimana rasanya kalau kita berjalan di dalam gelap. Itu sangat susah bagi kita, sangat sukar bagi kita untuk kita berjalan dengan baik. Sebab kita tidak dapat melihat apa-apa yang ada di depan kita, di kiri kanan kita, bahkan belakang kita. Jadi pentingnya iman kita kepada Yesus, sebab Yesus yang akan menuntun kita, yang akan memberikan kita terang, yang akan menuntun setiap langkah kita supaya kita tidak akan mudah jatuh oleh kehidupan di dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Jadi sebagian orang Kristen ada yang telah jatuh dalam dosa, terpengaruh dengan sikap-sikap yang ada di dalam dunia. Jadi hal ini yang perlu kita elakkan dengan hidup beriman kepada Yesus. Dan dalam Alkitab kita lihat dalam Perjanjian Lama ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang hidup mereka dengan penuh ujian. Ya, sama seperti dunia kita hari ini. Kalau dunia dalam Perjanjian Lama juga mereka juga tidak terkecuali untuk berhadapan dengan cabaran, dengan tentangan, dengan godaan yang melanda hidup mereka. Contoh Nabi Ilya, dia dapat mengalahkan Nabi Baal karena dia beriman kepada Allah. Kita dapat lihat dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 36 sampai 39. Yusuf juga dia menolak bujukan istri Potifar sebab dia beriman kepada Allah. Itu dalam Kejadian 39 ayat 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, kata Yusuf. Dan yang ketiga, Nabi Ayub. Nabi Ayub menolak untuk berdosa dengan bibirnya kepada Allah karena imannya. Jadi kita dapat lihat dalam Ayub 2 ayat 10. Ya, firman Tuhan kata, walaupun Ayub menderita, dia tidak mengucapkan kata-kata yang menentang Allah. Itu sangat luar biasa. Walaupun dalam kehidupan mereka banyak bujukan, banyak godaan, ya, mungkin hasutan-hasutan yang mereka terima, tetapi mereka mengambil keputusan untuk tetap setia karena mereka beriman kepada Tuhan. Jadi hari ini, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana hidup yang beriman kepada Tuhan? Pertama, kita harus setia di dalam doa. Ya, apakah doa yang sebenarnya? Apa itu doa? Ya. Mungkin kita rasa agak ganjil bila kita ditanyakan soalan seperti ini, padahal mungkin anak kecil pun pandai berdoa, doa makan, doa tidur dan sebagainya. Tetapi apakah doa itu hanya sekadar kegiatan keagamaan? Bukankah doa itu hanya suatu kegiatan yang dilakukan di mana kita bercakap? Mungkin ada yang rasa dia bercakap dengan diri dia sendiri, ya. Sama sepertinya perumpamaan orang Farisi dengan si pemungut cukai, ya, di mana orang Farisi telah menjadi
seorang yang pakar dalam hal bercakap dengan diri sendiri, dan ia mengira itulah yang dimaksudkan dengan doa. Jadi apakah pemahaman Anda ya mengenai doa ini? Di mana doa adalah apa yang ingin kita luahkan, ingin kita katakan kepada Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan. Itu adalah doa yang sebenarnya, di mana komunikasi kita, interaksi kita dengan Tuhan adalah doa. Seperti kata lagu, Yesus hanya sejauh doa. Dengan doa sahaja kita boleh berbicara dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri dia hidup di dalam doa. Ya, kita lihat Tuhan Yesus sendiri semasa dia ada di muka bumi ini, dia hidup di dalam doa. Dia adalah hidup penuh dalam doa. Rasul Paulus juga mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Dia katakan berdoalah sentiasa. Itu Paulus katakan. Bila kita berdoa, bila kita harus berdoa, seperti kata Paulus, berdoalah sentiasa. Maksudnya sentiasa, bila-bila sahaja kita boleh berdoa. Tidak perlu kita tertakluk kepada jam yang ditetapkan, jam itu, jam ini kita berdoa. Bila-bila sahaja, ikut kepada kesesuaian ataupun dengan keadaan diri kita berdoa. Baik itu waktu pagi, itu baik makan, sebelum tidur, sebelum bekerja, bahkan kemanapun kita pergi, kita boleh berdoa ya. Karena doa adalah landasan utama kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Kita pikirkan sekejap tentang kehidupan doa kita ya. Seperti apakah kehidupan doa kita? Adakah kita menikmatinya atau kita terpaksa ya? Dan berapa menit dalam sehari kita berdoa? Yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab hanya beberapa menit saja itu pun sudah cukup baik untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan alangkah baiknya kalau kita dapat berdoa dalam tempo masa yang agak lama ya. Dan kesimpulannya adalah dalam doa ini, semua perkara yang kita buat, yang kita lakukan, dan kita hadapi, kita harus berdoa. Doa sangat penting. Apapun yang kita ingin lakukan, kita harus mulakan dengan doa. Kita harus serahkan hidup kita dan apa yang kita kerjakan itu kepada Tuhan. Karena doa adalah penyerahan hidup kita kepada kuasa dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Maksudnya kita mau Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita dalam segala apapun yang ingin kita buat dalam setiap hari itu. Di saat kita berdoa, kita menyerahkan hidup kita, Tuhan akan ada menyertai, memimpin setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita hidup beriman kepada Tuhan, yaitu setia di dalam persekutuan. Setia di dalam persekutuan. Dimana kita sebagai orang percaya, mungkin ada yang kata, saya tak perlu pergi ibadah, saya tak perlu pergi jumpa dengan teman-teman seiman, cukuplah saya di rumah saja, di bilik ini saja, saya sendiri-sendiri berdoa, membaca firman Tuhan. Ya boleh, itu tidak ada masalah. Tetapi sebaik-baiknya kita ada masa juga untuk menghadiri persekutuan bersama rakan-rakan seiman kita. Sebab kita mau memelihara kebiasaan persekutuan dengan sesama secara tak langsung akan membuatkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi erat. Sebab dari sana kita akan dikuatkan ya, melalui pertemuan yang ada, kita didorong, kita dinasihat di dalam kerohanian kita dan dapat membina iman kita kepada Tuhan. Sebab di saat kita bertemu dengan teman-teman seiman, kita akan saling-saling berkongsi, kita saling mendorong, menguatkan satu sama lain. Itu akan membuatkan iman kita semakin dibina dan semakin dikuatkan. Dan apabila kita selalu bersama Kristus, kita pasti akan mendapat kekuatan daripadanya. Sebab kata firman Tuhan, di saat 1-2 orang berkumpul, di sana Tuhan ada. Jadi saat kita ada menghadiri persekutuan,
Tuhan ada dan Dia akan memberikan kita kekuatan. Kita akan menerima kekuatan daripadanya. Sebab firman Tuhan ada kata, tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan. Maksudnya itulah persekutuan itu sangat penting, menunjukkan bahwa kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Di saat kita ada bersama-sama dengan Tuhan, di saat itulah kita akan dikuatkan. Tuhan akan menolong kita untuk kita mampu melakukan segala apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sebab sumber kekuatan dan kehidupan kita semuanya datang dari Tuhan, ya. Tanpa Tuhan kita tak dapat melakukan apa-apa. Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita. Baik itu secara jasmani, bahkan rohani kita. Apapun yang kita ada, semuanya adalah daripada anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Seperti contoh jemaat yang pertama. Apa yang mereka buat? Mereka sangat setia melakukan persekutuan, pertemuan di rumah. Mereka bukan saja saling menguatkan secara rohani, tetapi mereka saling mempelengkapi. Mereka saling memenuhi setiap keperluan. Mana yang menghadapi kekurangan, mereka akan menolong. Jadi kita lihat hasilnya ataupun kesannya, di mana jumlah mereka semakin bertambah. Itu yang dilalui oleh jemaat yang pertama. Karena melalui persekutuan ataupun pertemuan yang mereka lakukan, mereka semakin teguh dan mereka semakin diberkati, jumlah mereka bertambah. Jadi kita lihat di sini bahwa mereka diteguhkan bukan hanya sesuatu yang berbentuk rohani, tetapi mereka juga saling diteguhkan di dalam hal jasmani. Mereka saling menolong di antara satu sama yang lain. Jadi itu pentingnya kita menghadiri persekutuan orang-orang percaya, supaya kita semakin dikuatkan, supaya kita tidak sendirian. Ada teman-teman kita yang boleh dipakai Tuhan untuk mendorong, untuk menguatkan kita. Di saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita perlunya teman-teman seiman kita. Baik, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita hidup beriman kepada Tuhan adalah hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan kata, pastikanlah supaya kitab Taurat sentiasa dibacakan kepada umatku semasa kamu beribadat. Kajilah kitab itu siang dan malam. Pastikanlah supaya segala yang tertulis di dalamnya, dengan demikian engkau akan makmur dan berjaya. Ini firman Tuhan kata. Dan Ayub 22 ayat 22, terimalah perintah yang diberikannya, simpanlah firman-Nya dalam hatimu. Di saat kita setia merenungkan firman Tuhan, kita akan menghidupinya dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita akan dapat lalui. Contoh, dunia hari ini penuh dengan tipu muslihat daripada kuasa kegelapan. Tidak sedikit orang-orang kita yang terkeliru oleh karena iblis menggunakan firman Tuhan. Kenapa kita perlu? Pentingnya kita merenungkan firman Tuhan, mengkajinya, memahaminya, adalah supaya kita tidak mudah tertipu oleh apapun dakwaan-dakwaan kuasa kegelapan untuk coba menarik kita keluar daripada Tuhan. Jadi pentingnya kita secara pribadi untuk hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Seperti kata firman Tuhan dalam Yosua ini tadi, bahwa janjinya di saat kita setia merenungkan, melakukan firman Tuhan, janjinya adalah bahwa kita akan diberkati Tuhan. Hidup kita akan makmur dan berjaya. Baik itu di dunia ini, bahkan kehidupan yang kedua kali nanti. Dan kita harus hidup dalam firman Tuhan, di mana ianya harus sentiasa dijaga, dipelihara dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan menjadikannya sebagai penuntun hidup kita. Ya, sebab dalam dunia yang penuh kegelapan ini, firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita. Saat kita coba untuk dijatuhkan, firman Tuhan adalah sebagai panduan kita, supaya kita tidak mudah menyimpang
ke kiri ataupun ke kanan, kita tidak akan mudah keluar daripada landasannya firman Tuhan. Kita tak akan dapat menjalani hidup kita dengan baik jika kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan juga adalah Allah. Itu kata Yohanes 1 ayat 1, di mana hidup dalam firman Tuhan sama juga kita hidup bersama-sama Tuhan. Sebab firman Tuhan itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi itu pentingnya saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Untuk kita beriman kepada Yesus, firman Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita, yang menjadi penuntun hidup kita supaya kita tidak akan melakukan sebarang kesilapan di dalam kehidupan kita, karena itu adalah panduan kita semasa kita berada dekat muka bumi ini. Jadi untuk hidup beriman kepada Yesus, kita hanya memerlukan tindakan dari kita sendiri. Orang lain tak akan dapat buat apa-apa. Memang kawan kita mendorong, menegur, menasihat, tetapi penerimaan itu adalah daripada diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat melakukan hak kita sebagai orang percaya. Tuhan telah memilih kita dan menerima kita sebagai anak-anaknya. Jadi tindakan kita hari ini bagaimana kita untuk menerima segala yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi untuk setia di dalam doa, setia di dalam persekutuan, bahkan setia dalam melakukan firman Tuhan, itu adalah bagaimana kita hidup beriman kepada Yesus. Hidup beriman kepada Yesus akan membuktikan bahwa kita ini benar-benar saksinya, seperti yang diperintahkan Tuhan di dalam amanat agung Tuhan Yesus ya kepada kita sebelum Dia naik ke surga. Di mana kita harus menjadi saksi dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada hari ini. Kita harus nyatakan Injil itu kepada orang lain, orang yang belum mengenal Tuhan khususnya, supaya kita semua sama-sama mendapat keselamatan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan ingin berikan di saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami telah melihat firman Tuhan. Meskipun agak simpel Tuhan, tapi kami bersyukur karena kami masih lagi punya kesempatan untuk menerima teguran daripada Engkau. Di mana kami sadar hidup kami hari ini dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan cabaran, cobaan, godaan yang datang untuk melemahkan iman kami. Itu pentingnya Tuhan untuk kami mengingatkan diri kami balik bahwa iman kami kepada Yesus itu sangat penting, supaya kami tetap kuat meskipun apapun yang datang dalam hidup kami, kami tetap akan berjalan dengan baik karena Tuhan selalu ada bersama kami. Ajar kami untuk setia dalam berdoa, ajar kami untuk setia dalam persekutuan, bahkan ajar kami untuk setia di dalam firman Tuhan. Karena ini adalah hal-hal yang sangat penting yang harus ada dalam pribadi kami sebagai orang percaya. Sebagai saksi Tuhan, untuk kami dapat nyatakan kepada orang lain bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan kami kehidupan yang kekal, yang tidak dapat kami peroleh daripada mana-mana pun. Tuhan, meskipun hamba-Mu telah berhenti membicarakannya, Tuhan yang terus bekerja dalam hati kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, supaya kami lebih memahami dan jadikan firman Tuhan ini sebagai landasan untuk kami menjalani hidup kami selepas ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini yang kami dapat bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, semuanya kami naikkan dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Di firman Tuhan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita melalui perkongsian firman Tuhan dan sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. So church, mari kita terus mengangkatkan lagu tema gereja kita, Majesty. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. Worship His majesty unto His
Puji Tuhan, ya kita bersyukur karena kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita bersama. Kita telah memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan melalui puji-pujian kita. Bahkan juga kita telah diberkati lewat firman Tuhan yang kita telah dengar bersama. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kita diberkati. Haleluya. Dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Dan kita serahkan setiap kita di mana ada, dan juga firman Tuhan yang kita telah belajar bersama, supaya Roh Kudus Tuhan yang akan terus berbicara, menjelaskannya di dalam setiap pribadi kita. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu sekali lagi karena kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami pada hari ini di dalam ibadah kami dari awal sehingga selesainya. Puji-pujian kami Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu, bahkan juga firman Tuhan yang kami telah dengar dan belajar bersama. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara, bekerja dalam setiap kami, supaya kami lebih lagi memahami, mengerti firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, dimanapun jemaat-Mu yang ada pada saat ini yang telah belajar firman Tuhan, supaya firman-Mu itu tinggal di dalam setiap pribadi kami, dan firman-Mu itu bertumbuh dalam setiap pribadi kami, dan firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami dalam iman kami kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada bersama di dalam ibadah kami hari ini. Bahkan juga berkati setiap jemaat Tuhan, setiap yang terlibat di dalam pelayanan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami seterusnya pada masa yang akan mendatang. Tuhan, kami percaya Engkau terus pakai kami, dan Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi karena Tuhan sangat baik, menjaga kami, melindungi kami dari awal sehingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Hanya Engkaulah Tuhan kami yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami muliakan di dalam ibadah kami. Haleluya. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.